Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat dan bahagia. Oke, kali ini kita akan membahas materi mengenai penyusutan aktiva tetap metode garis lurus atas straight. Masih ingat contoh dari aktiva tetap? Oke, contoh aktiva tetap diantaranya adalah gedung, equipment, mobil, dan sebagainya. Aktiva tetap ini akan mengalami penyusutan, terkecuali untuk tanah ya. Nah, untuk penyusutan aktiva tetap, metode garis lurus akan kita bahas pada video berikut ini. Tetap semangat untuk belajar. Pengertian aktiva tetap dan penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan dengan masa penggunaan lebih dari 1 tahun. Sedangkan penyusutan aktiva tetap adalah proses penurunan nilai aset yang terjadi seiring waktu penggunaan. Kenapa? Karena aset ini kita pakai sehingga nilainya mengalami penurunan. Mengapa aktiva tetap perlu disusutkan? Alasannya yang pertama, karena untuk mencerminkan nilai aset yang aktual. Yang kedua, membantu alokasi biaya yang lebih akurat. Ketiga, mencerminkan beban biaya sesuai dengan pemanfaatan aset. Dan yang keempat, membantu perusahaan untuk menentukan strategi investasi yang tepat. Penentuan besarnya depresiasi atau penyusutan dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah harga perolehan, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap. Itu namanya harga perolehan dari aktiva tetap. Yang kedua adalah nilai residu. Nilai residu adalah taksiran nilai aktiva tetap setelah habis masa penggunaannya, apabila aktiva tetap yang bersangkutan ini akan dijual atau ditukar. Yang ketiga yaitu umur ekonomis, adalah jumlah periode tahun di mana aktiva tetap yang diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan. Kelebihan metode garis lurus: yang pertama, sederhana dan mudah dipahami. Kedua, konsistensi dalam beban penyusutan. Dan yang ketiga, pengeluaran yang terdistribusi rata. Berikut ini adalah rumus menghitung penyusutan metode garis lurus. Penghitung penyusutan per tahun adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Itu adalah penyusutan per tahun. Nah, kalau kita ingin menghitung penyusutan per bulan, maka caranya adalah penyusutan per tahun tinggal dibagi dengan 12 bulan. Nah, itu akan diperoleh penyusutan per bulan. Contoh soal yang pertama, pada tanggal 5 Januari 2023 dibeli sebuah motor dengan harga perolehan sebesar 27 juta rupiah. Nilai residu ditaksir sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan umur ekonomis motor adalah 4 tahun. Pertanyaannya, hitunglah penyusutan per tahun. Penyelesaian soal yang pertama, menghitung penyusutan per tahun adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Harga perolehannya 27 juta dikurangi 3 juta, residunya dibagi 4 tahun. Per tahunnya adalah 6 juta. Nah, untuk menentukan atau menghitung penyusutan per bulan, berarti 6 juta kita bagi dengan 12 bulan. Sehingga penyusutan per bulannya adalah 500 ribu. Oke, berikutnya adalah contoh soal yang kedua. Permintaannya adalah yang pertama, menghitung berapa
penyusutan per tahunnya. Yang kedua atau B, menghitung beban penyusutan selama tahun 2023. Dan yang C, membuat jurnal penyesuaian. Berikut ini penyelesaian soal nomor 2. A. Menghitung penyusutan per tahun, yaitu rumusnya harga perolehan 310 juta dikurangi dengan nilai residu 10 juta dibagi dengan umur ekonomis 8 tahun, sehingga penyusutan per tahunnya adalah Rp37.500.000. Kemudian pertanyaan B, berapa sih beban penyusutan selama tahun 2023? Karena kita beli mobilnya adalah di bulan akhir September, maka selama 2023 itu mobilnya dipakai selama 3 bulan, yaitu Oktober, November, Desember, sehingga kita hitungnya adalah selama 3 bulan. Kalau 1 tahunnya 37.500, maka untuk menentukan 3 bulan rumusnya adalah 3/12 dikalikan Rp37.500.000 diperoleh angka Rp9.375.000. Sehingga untuk yang C, dalam menentukan jurnal penyesuaian, debitnya adalah depreciation expense, kreditnya automobil akumdep sebesar Rp9.375.000. Demikian penyampaian materi mengenai penyusutan aktiva tetap metode garis lurus. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya ya. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.